Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Iwan Setiawan, SEMM, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Digi Ramadan sebagai moderator, lalu Yumaria Lesmana sebagai pemateri 1, Reza Renaldi sebagai pemateri 2, dan Fitri Nurajijah sebagai notulensi yang akan membahas tentang tantangan khusus dalam menerapkan desain proses dan manajemen kapasitas di UMKM. Kita akan melakukan pembahasan yang akan dibahas oleh pemateri 1 yaitu Yumaria Lesmana dan dilanjut oleh pemateri 2 yaitu Reza Renaldi. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Yang pertama itu ada desain proses. Desain proses merupakan proses menseleksi input, aliran kerja, dan metode untuk memproduksi barang dan jasa. Seleksi input meliputi pemilihan sumber daya manusia, bahan mentah, alat yang masuk dalam operasi sejalan dengan strategi organisasi dan kemampuan mitra. Penggunaan desain yang efektif menunjukkan bahwa hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif bagi bisnis. Namun, pengenalan dan penerapan produk yang tangguh, kemudian praktik desainnya masih marginal di sebagian besar UMKM. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM yang berinovasi mengalami kendala sumber daya yang serius, yaitu diantaranya tidak adanya desain internal kompetensi, kerangka waktu yang terbatas, dan anggaran yang terbatas. Yang kedua, manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas adalah praktek yang telah dikembangkan dengan baik dan telah banyak digunakan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi untuk beberapa dekade. Masalah manajemen kapasitas juga salah satu masalah yang paling sulit diatasi dalam manajemen bisnis. Situasi yang semakin buruk di sebagian besar sektor barang dan jasa karena permintaan yang tidak menentu dan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga menyulitkan perencanaan dan penetapan kapasitas produktif menurut Adenso Diasbi tahun 2020. Lanjut sekarang ke UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu, UMKM juga mendapatkan posisi di dalam peraturan perekonomian Indonesia, sehingga UMKM saat ini telah dijadikan sebagai kebijakan pembangunan nasional ideal. Untuk rumusan masalah, yaitu apa sih tantangan di UMKM yang bisa menerapkan desain proses? Yang lebih lengkapnya, apa tantangan dalam menerapkan desain proses di UMKM? Nah, untuk metodenya, kita di sini menggunakan metode deskriptif. Kenapa menggunakan metode deskriptif? Karena metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jadi, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Kita akan bahas tentang desain proses terlebih dahulu. Desain proses adalah salah satu subfungsi dari manajemen produksi yang merupakan suatu kegiatan untuk mendesain sebuah kegiatan yang diperlukan dalam rangka membuat produk. Proses desain ini dapat diartikan sebagai suatu perencanaan tentang proses pembuatan produk yang telah ditetapkan pada desain produk dengan menggunakan mesin-mesin atau alat-alat yang ada atau dapat diadakan. Oke, yang kedua adalah manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas adalah kemampuan untuk menyeimbangkan permintaan dari pelanggan dan kemampuan sistem pemberian layanan untuk memenuhi permintaan. Ini menetapkan sebuah penekanan pada pemahaman terlebih dahulu dengan pemahaman dan kedua pilihan untuk mengelola kapasitas yang memenuhi permintaan yang diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah UMKM. UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang bisa disebut dengan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara di Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi mandiri.
UMKM didirikan dengan tujuan antara lain yaitu yang pertama untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan pengembangan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah desain proses pada UMKM. Desain proses pada UMKM merupakan proses perencanaan, perancangan, dan penyesuaian ulang langkah-langkah operasional atau prosedur yang digunakan dalam bisnis UMKM. Tujuannya dari desain proses ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian efektivitas, dan kualitas dalam menjalankan operasi bisnis sehingga UMKM dapat menjadi lebih kompetitif di pasar. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen kapasitas pada UMKM. Manajemen kapasitas pada UMKM ini adalah proses perencanaan, pengawasan, dan pengolahan kapasitas produksi atau layanan dalam bisnis tersebut. Kapasitas menunjukkan pada sejauh mana UMKM dapat menghasilkan produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah poin terakhir. Tantangan khusus dalam menerapkan desain proses pada UMKM. Dalam tantangan khusus dalam menerapkan desain proses pada UMKM ini ada beberapa poin. Ada 7 poin, diantaranya ada keterbatasan sumber daya. UMKM seringkali memiliki anggaran yang terbatas, sehingga sulit untuk menginvestasikan dalam perencanaan dan pembuatan proses. Kemudian poin yang kedua, kurangnya tenaga kerja terampil. UMKM mungkin kesulitan menemukan atau mempertahankan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dalam desain proses. Ini dapat menyulitkan proses implementasi, pemeliharaan, dan mengoptimalkan proses. Kemudian yang poin yang ketiga adalah perubahan yang cepat. UMKM seringkali beroperasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, termasuk perubahan dalam permintaan pasar dan persaingan yang intens. Kemudian poin yang keempat adalah tantangan teknologi. UMKM mungkin tidak memiliki akses ke teknologi terbaru atau mungkin saja bisa kesulitan untuk mengadopsi teknologi terbaru yang diperlukan untuk mendukung desain proses yang lebih efisien. Kemudian poin yang kelima, yaitu adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman. Pemilik UMKM mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya desain proses, atau mungkin tidak tahu cara mengimplementasikannya dengan benar. Kemudian yang keenam adalah kurangnya data dan analisis. Dari pelaku UMKM tersebut, seringkali terjadi kurangnya memiliki data yang cukup untuk melakukan analisis proses. Yang tentunya analisis proses ini diperlukan yang sangat mendalam, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengambilan tindakan yang tepat. Kemudian poin terakhir adalah riset terhadap perubahan. Riset terhadap perubahan ini terkadang pemilik UMKM dapat bersikeras pada cara mereka yang sudah ada. Bahkan jika ada bukti bahwa perubahan diperlukan, ini dapat menjadi hambatan besar dalam mengimplementasikan perubahan proses yang lebih efektif. Dalam pembahasan tersebut yang berjudul Tantangan Khusus dalam Menerapkan Desain Proses dan Manajemen Kapasitas di UMKM, kami dapat menyimpulkan dalam UMKM, desain proses dan manajemen kapasitas adalah dua aspek kunci dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bisnis. Desain proses membantu UMKM mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan operasional mereka. Sementara manajemen kapasitas memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengatasi perubahan dalam kondisi pasar.